Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Wulandari dengan NPM 2111080222 dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan dan dosen pengampu Bapak Belardo Farjanto KMPD. Di mana di sini saya akan menyampaikan materi untuk ujian akhir semester dengan materi yang berjudul Perkembangan anak usia 6-12 tahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih perkembangan moral anak. Menurut Purwadarminto dalam Sunarto 2008, moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Anak mulai mengenal konsep moral pertama kali dari lingkungan keluarga. Pada mulanya mungkin anak tidak mengerti konsep moral ini, tetapi lambat laun anak akan memahaminya. Usaha menanamkan moral sejak usia dini merupakan hal yang seharusnya, karena informasi yang diterima mengenai benar, salah, atau baik buruk akan menjadi pedoman tingkah laku kemudian hari. Pada usia sekolah dasar, anak sudah dapat mengikuti pertautan atau tuntutan dari orang tua atau lingkungan sosialnya. Pada akhirnya, usia ini, anak sudah memahami alasan yang mendasari suatu peraturan. Di samping itu, anak sudah dapat mengasosiasikan tiap bentuk perilaku dengan konsep benar, salah, atau baik buruk. Misalnya, dia menilai bahwa perbuatan nakal, berdusta, dan tidak terhormat kepada orang tua merupakan suatu yang salah atau buruk. Sedangkan perbuatan jujur, adil, dan sikap hormat kepada orang tua dan guru merupakan suatu yang benar atau baik. Selanjutnya, ada perkembangan anak usia 6-12 tahun dengan memperhatikan perkembangan pikiran atau kognitif. Perkembangan pada usia 6-12 tahun adalah anak memasuki masa belajar, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, dengan cara anak membuat latihan di rumah yang mendukung hasil belajar di sekolah. Pada masa ini, anak masih perlu atau butuh pujian atau penghargaan dalam mendapatkan dan mengembangkan prestasinya. Pada usia ini, perkembangan anak sangat pesat dan anak membutuhkan satu lingkungan baru yang lebih luas lagi, yaitu sekolahan. Yang pertama, itu ada pengamatan anak. Pengamatan anak selama periode sekolah rendah berlangsung sebagai berikut. Yang pertama itu dimulai dari pengamatan kompleks totalitas, menunjukkan pada bagian-bagian. Yang kedua, berangkat dari sikap pasif menerima, menuju pada sikap pemahaman. Aktif, mendekati, dan mencoba mengerti. Yang kedua, ada pikiran, ingatan, dan fantasi anak. Pikiran anak pada usia sekolah dasar ini berkembang secara berangsur-angsur dan secara tenang. Minat anak pada usia ini mulai muncul dan minatnya lebih tercurah pada segala sesuatu yang dinamis, bergerak, dan banyak tertuju pada macam-macam aktivitas. Ingatan pada usia ini mencapai intensitas yang besar dan paling kuat. Daya menghafal dan memorisasi adalah paling kuat, dan anak mampu memuat jumlah materi ingatan paling banyak. Kehidupan fantasi anak mengalami perubahan pada usia 8-9 tahun. Anak menyukai sekali cerita-cerita seperti Timun Emas, Malin Kundang. Seiring berjalan usia, unsur kritis mulai muncul dan anak mulai mengoreksi peristiwa yang terjadi. Namun, unsur fantasi masih tetap ada dalam dirinya. Yang ketiga, kehidupan perasaan anak, rasa takut dan cemas. Pada usia ini, kehidupan perasaan anak cepat merasa puas. Sifatnya optimis dan kurang dirisaukan oleh rasa-rasa penyesalan. Mereka kurang memahami rasa kepedihan, kesengsaraan, dan kegembiraan yang dirasakan oleh orang lain. Namun,
Kalau mereka merasakannya, maka perasaan tersebut tidak ditampakkannya. Mereka merasa takut dan malu memaparkannya. Perasaannya itu, rasa takut dan cemas yang terjadi pada usia ini bukanlah gejala abnormal, sebab anak secara instinktif memang merasa takut pada hal-hal yang belum dikenalinya. Yang keempat, kehidupan volutif atau kognitif kemampuan. Anak menurut teori Piaget, pemikiran anak pada masa ini disebut juga pemikiran operasional konkret. Artinya, aktivitas mental yang difokuskan pada objek peristiwa nyata atau konkret dalam upaya memahami alam sekitar mereka tidak lagi terlalu mengandalkan informasi yang bersumber dari panca indera, karena anak mempunyai kemampuan untuk membedakan apa yang tampak oleh mata dan kenyataan sesungguhnya atau logikanya. Perkembangan anak usia 6-12 tahun dengan memperhatikan perkembangan sosial emosionalnya. Untuk sosialnya, perkembangan sosial di sini adalah pencapaian kematangan dalam hubungan sosial, dapat juga dikatakan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi dan moral atau agama. Perkembangan sosial pada anak-anak sekolah dasar ditandai dengan adanya perluasan hubungan. Di samping dengan keluarga, anak tersebut juga mulai membentuk ikatan baru dengan teman sebaya atau teman sekelas, sehingga ruang gerak hubungan sosialnya telah tambah luas. Pada usia ini, anak mulai memiliki kesanggupan menyesuaikan diri sendiri atau egosentris kepada sikap kooperatif atau kerjasama, atau sosientris atau memperhatikan kepentingan orang lain. Anak dapat berminat terhadap kegiatan-kegiatan teman sebayanya dan bertambah kuat keinginannya untuk diterima menjadi anggota kelompok. Anak merasa tidak senang apabila diterima dalam kelompoknya. Dalam proses belajar di sekolah, kematangan perkembangan sosial ini dapat dimanfaatkan atau dimaknai dengan memberikan tugas-tugas kelompok, baik yang membutuhkan tenaga fisik atau seperti membersihkan kelas dan halaman sekolah, maupun tugas membutuhkan pikiran seperti merancang kegiatan camping, membuat rencana study tour. Pada aspek sosial, perubahan anak terjadi pada masa kanak-kanak lanjut, antara lain anak semakin mandiri dan mulai menjauh dari orang tua dan keluarga. Anak lebih menekankan pada kebutuhan untuk berteman dan membentuk kelompok. Anak memiliki kebutuhan yang besar untuk disukai dan diterima oleh teman sebayanya. Mengacu pada teori Erikson tentang perkembangan psikososial, masa kanak-kanak lanjut berada pada tahap yaitu industri dan inferiority. Pada tahap ini, anak ini memasuki dunia lebih luas dalam hal pengetahuan dan pekerjaan. Kejadian yang paling penting pada tahap ini adalah ketika mereka mulai masuk sekolah. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton atau dosen pengampu yang sudah memberikan tugas ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.